Tuhan, ya, di luar Tuhan binasa. Dan itu kan sudah dicatat berabad-abad, ya. Nah, sekarang ada juga yang mu'alaf. Ya, yang mu'alaf itu kan pilihan. Tetapi Alkitab sudah jelas mengatakan di luar Yesus itu binasa. Ya, Bang Hati Ruben, saya kira pernah kita diskusikan ini sepanjang masa. Ya, sepanjang masa Anda debat di sini kita sering diskusikan Islam tidak menolak Isa atau yang Anda sebut Yesus, Bang. Tidak. Sudah kan dijelaskan tempo hari itu, bahkan dinarasikan diuraikan Maryam 30:31 ya. Tidak ada Islam menolak Isa, hanya mengakuinya sebagai utusan, kan begitu, bukan sebagai Tuhan. Sementara ayat andalan Anda kan itu sebenarnya Yohanes 13:13. Langsung menurut Anda pengakuan Yesus, padahal bahasa aslinya itu humes panote emi hodidaskalos kai hokrios kai kalos legete emigar. Kau menyebutku guru dan Tuhan, tepat katamu akulah dia. Pertanyaannya, ketika Lai merubah ini narasinya ya, merubah terjemahannya, kenapa tidak dipelajari dalam, tidak dilakukan studi dengan dalam? Di situ dikatakan ya, kau menyebutku ya aslinya ya, terjemahan asli, kau menyebutku guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Kalau di Lai ya, kan begitu. Padahal di situ tidak menyebut guru dan Tuhan, tapi akulah dia. Jadi kata guru dan Tuhan diulang 2 kali, padahal cuma sekali. Itu pun guru dan Tuhan. Saya ulang ya. Humes panote emi hodidaskalos kai hokurios kai kalos legete emi gar. Artinya ya, tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Tuh, kan begitu. Kau menyebutku guru dan Tuhan, tepat katamu, akulah dia. Kenapa Lai merubah menjadi Tuhan? Ada 2 dalam narasi itu. Kan begitu Pak Hate. Berarti apa yang dikatakan Jonathan Purnomo ya sebagai satu kesalahan besar, bahwa saya menemukan Biblika Center menemukan ada 6.577 kesalahan. Ini bukan masalah biasa dalam budaya Kristen, Bang. Jangankan 6.000, 10 saja kesalahan terjemahan sudah tidak bisa lagi disebut pengajaran yang benar. Itu bukan kata saya ya, tapi kata Jonathan Purnomo selaku ketua Biblika Center. Kan begitu Pak Ate. Kalau Yohanes Silakan. 20:28 gimana? Yohanes 20:28 gimana bahasa aslinya, Bang Goto? Iya, Anda memaksakan. Jadi begini Bang ya. Begini Bang. Yohanes Dalam kaidah 20:28. bahasa Yunani, ya saya ngerti sering ditanya. Jadi begini, saya ngerti ya. Dalam bahasa Yunani Bang, kaidah bahasa Yunani antara kurios dengan theos beda makomnya Bang. Beda makomnya. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Ya. Lord dengan God beda makomnya. Dia tidak setingkat. Kenapa kalian? Ya karena masuk dalam wilayah bahasa Indonesia ya, gramatikal Indonesia, Anda mencoba menyamakan Tuhan dan Tuhan. Akhirnya ada huruf kecil, ada huruf besar. Padahal Bible Anda Bang, pertama kali dibuat dengan Codex Vaticanus, tidak ada huruf kecil, tidak ada huruf besar. Bisa dipahami Bang ya? Semua kata Tuhan disebut dengan huruf 20:28 kapital. enggak begitu. Iya, Yohanes 20:28 semua jelas. Coba Bang bacakan itu, coba. Thomas menyatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Bagaimana itu? Jadi kawan, ketika Anda tahan dulu ya, nggak usah kita jauh-jauh budayanya orang, budaya kita sendiri ya. Ketika kita kaget melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat atau yang kita pernah lihat, yang kita pernah yakinin mati, lalu dia tiba-tiba ada depan kita, ya. Jangankan Thomas, saya pun akan berkata begitu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Itu dipelintir frasa di situ namanya, Bang. menegaskan ya, tahan, bukan dipelintir Bang. Ini kejadian nyata. Contoh lagi ketika Yesus Paulus berkata dia mengaku ketemu Yesus. Di sini frasanya salah juga. Masa siapakah Tuhanku? Yang betul itu siapakah Tuhanku?
Paulus tidak pernah ketemu Yesus, masa langsung tahu dia Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Salah, yang betul siapakah engkau Tuhan? Hal-hal seperti ini dipakai lagi untuk membodohi umat Kristen. Coba kau pikir itu, coba. Anda dengan saya tidak pernah ketemu, tiba-tiba Anda muncul depan saya. Saya tidak mungkin berkata kepada Anda, siapakah engkau Tuhan? Masa saya sudah tahu kalau Anda Tuhan? Yang betul itu siapakah engkau Tuhan? Kenapa dirubah? Coba itu. Makanya ketika Lidahnya Jonathan Paulus Purnomo, sudah disetel sama Yesus. ketika Makanya Jonathan Purnomo menyebut mengatakan Tuhan. ada 6.577 kesalahan, mestinya Anda pelajari itu apa sih 6.577 kesalahan ini, yang mana saja ayatnya. Lakukan studi dalam. Bukan malah mendiskreditkan Jonathan Purnomo. Beliau itu pendeta, doktor loh, ketua BMPT KKI. Kalian cari tahu kenapa beliau sampai berkata ada 6.577 kesalahan. Cari tahu, lakukan studi dalam, lakukan deep learning. Itu kalau Anda berpikir akademisi, bukan berpikir terkungkung dan doktrin dogma. Nah begitu, Bang Dito, di sini hujan keras. Mungkin Kang Dito bisa lanjut. Silakan Ya Kang Dito, hujan keras di sini. satu ayat aja nggak bisa dijelaskan sama profesor itu, Yohanes 20:28. Itu kan fakta sejarah. Ya, faktanya di situ memang bukan tentang tanya jawab Yesus kepada Thomas, tapi Yesus itu dikatakan, lihatlah bekas di tangan dan di lambungku. Pada waktu Thomas ini menyentuh, itu yang dia katakan, bukan menjawab pertanyaan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi kalau orang saat ini, kalau kalian pernah dengar dan kalian juga terprovokasi dan mengikuti, begitu ada kalimat Masya Allah, Subhanallah, kalian kan ikuti. Itu yang dilakukan oleh Thomas. Dia takjub Itu melihat apa yang diperintahkan. dia lakukan. Jadi konteksnya adalah Thomas kaget melihat tentang kebagaimanaan ini tuh gurunya nih. Nggak mungkin dia melihat Thomas ini melihat Yesus yang jelas-jelas dia manusia, dia mengatakan Tuhan. Rupanya kukira Thomas waktu itu harus pakai kacamata silinder. Yang dia lihat ini manusia. Begitu kalian kutanya apakah Tuhan manusia? Bukan, itu sisi kemanusiaannya. Coba Anda renungkan, kalau di Bible pada zaman Yesus itu di bumi, dia manusia nggak? Manusia dong. Apakah muridnya benar-benar menyebut Yesus Tuhan? Cobalah, gimana masuk akalnya? Apakah murid-murid juga pagan, menganggap Tuhan yang nuzul atau turun ke bumi serupa manusia? Seperti dalam bahasa Likaunia. Kayak mana Anda berpikir? Loh, kalau saya Kang, kalau semua ayat saya percaya, satu ayat pun saya percaya. Saya percaya Yohanes 20:28. Ya, katakanlah memang Anda percaya bahwa kitab Anda ini hasil dari pemungutan suara, Anda paham? Apakah Anda paham fakta histori bahwa kitab Anda yang saat ini adalah dari pemungutan suara? Itu kan asumsi. Oh, bukan, saya bertanya. Apakah Anda meyakini fakta histori tentang kanonik tahun 361? Itu bagaimana konsep penentuan kanon atau penstandatan bahwa ini firman Tuhan? Bagaimana? Kakang Teknisnya. Dito percaya semua yang mengkanonkan itu Bukan. dipengaruhi Roh Kudus. Saya mengajak kita ini berdiskusi tentang membedah fakta histori. Kan gitu, Benar. fakta histori. Bible yang saat ini yang Anda akui sebagai firman Tuhan, pengetahuan arkeolog kita nih tentang pembahasan biblika arkeologi ini, fakta sejarahnya, bapak-bapak gereja memilah dan memilih nggak yang mana firman Tuhan, betul? Betul nggak? Semua itu dinaungi oleh Roh Kudus. Kang Nggak, Dito saya harus nggak mau percaya. berbicara tentang halusinasi, Bang Roni.
Saya mengajak Itu nyata pembelahan loh, dari Bang. bukan. Saya mau membahas tentang fakta histori yang terjadi pada abad keempat, tepatnya 361 tentang kanon. Kanon Tidak itu apa? akan ada yang mengingat kalau tidak dinaungi oleh Roh Kudus. Bukan Itu masalah sudah ingat. firman Yesus. Oh, ini memang nggak ada ilmu banget. Yesus loh yang bilang, Kang Dito. Masa nggak percaya perkataan Yesus? Emang kau pernah lihat Roh Kudus? Coba kau pernah Bukan, abang saya kita tarik mundur ke belakang dulu. Kalau yang saat Oke. ini Anda yakini adalah kitab suci nih, yaitu Bible, Yohanes, Markus, Matius, Yohanes, ya Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Ini firman Tuhan kan. Nah, Firman Tuhan. ya kalau pada waktu pengkanonan ada nggak Bible selain dari 4 itu? Ya, kalau mereka nggak dinaungi Roh Kudus, nggak akan ada yang tahu itu. Mereka itu kan orang lahir runtutan jauh itu, Kang. Kenapa roh? Jadi Kenapa harus karena dinaungi Roh Kudus. nggak nyambung ini? Mbak Niken mungkin yang paham maksud Yes. saya, izin dulu ya. Sabar dulu, Mbak Niken, monitor Mbak Niken. Mbak Niken, masih standby Mbak Niken? Ini tentang fakta sejarah tentang pengkanon. Oke, mungkin Mbak Nita kalau mau penambahan wawasan, yang saat ini 4 gospel itu Yohanes, Markus, Lukas, Matius, ini kan sebagai landasan yang katanya disebut Injil ya kan. Nah, pada abad keempat 361 terkait dengan kanon. Kanon itu penstandarkan. Pemilihan kenapa saat ini menjadi 4 gitu loh. Kenapa saat ini menjadi 4? Padahal Arianus atau Arianisme itu memiliki hampir kurang lebih 50 gospel. Apakah yang lainnya itu bukan firman Tuhan? Dan bagaimana teknisnya? Ternyata lewat pemungutan suara. Lukas, firman Tuhan bukan? Firman Tuhan di kanon. Bantahkan. Barnabas, ini firman Tuhan bukan? Muhammad. Bukan. Jadi dianggap apokrif. Kemudian gospel Filipus. Tahu kan Filipus siapa? Filipus murid Yesus. Gospel Filipus. Oh, karena tidak sesuai dengan kaisar. Apokrif. Kayak gitu tuh. Gospel Maria Magdalene. Kita tahu Maria Magdalena itu siapa? Oh, ada. Di mana itu sekarang aslinya? Coba cek resort di Vatican Library. Ada semua itu. Ada semua itu. Kang Dito, boleh saya nanya satu kali aja? Belum boleh. Saya lagi sama Mbak Niken karena kau nggak nyambung. Sabar ya. Jadi saya bukan mau mendoktrin Mbak Niken. Mbak Niken sudah menggunakan logikanya, tidak percaya pendeta dan melihat Bible ternyata Yesus bukan Tuhan. Tapi tentang Bible ini saat ini menjadi 4. Ternyata sebelumnya itu lebih dari 4, bahkan kurang lebih 50. Siapa yang melegitimasi sekarang jadi 4? Bapak-bapak gereja. Apakah masih dianggap firman Tuhan? Atau memang kehendak manusia, Kaisar Konstantin yang menginginkan searah dengan keyakinan sebelumnya. Ya memang ini kadang orang yang memiliki literatur dalam kekristenan itu menolak tentang pembicaraan kanonik. Karena suatu kebenaran firman Tuhan kalau berdasarkan pemungutan suara. Yesusnya udah gak ada. 3 abad setelah Yesus gak ada, baru dijadikan ini katanya firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran, Kang Dito? Masya Allah, Al-Quran sejak pertama kali diturunkan, apa yang dilafazkan, yang dibacakan, yang diverbalkan meskipun tidak ada tulisannya,
seluruh orang Islam di dunia, surah yang pertama, ayat yang pertama dengan surah yang terakhir, ayat yang terakhir semuanya sama. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, kami yang menurunkan, kami pula yang memeliharanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi nggak ada tuh kanon-kanonan. Nggak ada kanon-kanonan. Yang ada itu penyemarataan dialek. Bukan kanon disebutnya. Itu pada satu zaman di mana banyak mahasiswa Islam di Mesir disebut kodifikasi, bukan kanonisasi. Kodifikasi mushaf. Itu loh. Jadi pemahaman tentang keislaman ini luar biasa, Masya Allah. Gak bisa membuat kami ini untuk kembali menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan. Bukan, tapi percaya Yesus sebagai utusan Tuhan yang disebutkan adalah putra Maryam. Kalau yang ditangkap, disalib, kemudian bangkit menjadi Tuhan, itu adalah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Jadi ada tuh yang diserupakan sama Nabi Isa. Ya mungkin itu yang menjadi Tuhannya orang Kristen. Selesai kita di situ. Ya, selesai kita di situ. Jadi kalau mau menyimak, mau belajar, mendapatkan pemahaman tambahan, banyak belajar kritis terhadap keyakinan yang kalian yakini, jangan hanya percaya kepada pendeta. Ya, pendeta itu manusia. Pendeta itu manusia. Seluruh manusia fitrahnya adalah salah, lupa, dosa, dan khilaf. Kalau dia, pendeta ini nggak bergelar STT, kalau bergelar STT atau sarjana teologi, kalian tanya, apa yang Anda ketahui tentang Islam pendeta? Maka materi STT yang akan dibicarakan. Oke? Jadi pemahaman ini, kalau orang Islam tidak meyakini penyalipan, salah. Dikatakan dalam surah An-Nisa tadi, ada yang disalib, penyalipan itu ada. Tapi bukan Nabi Yuna Isa alaihissalam. Bukan. Itu Mbak Niken. Pelajari baik-baik. Kekristenan itu bukan berarti kita benci dengan kekristenan, tidak. Tapi kami benci dengan oknum yang selalu mengkait-kaitkan dengan agama Islam. Untuk menyerang dengan tujuan menanggalkan iman Islam, tetapi tidak ada satupun yang berhasil kecuali orang Islam itu, satu oknum itu hanya takut miskin, takut ditinggalkan oleh pasangannya. Cuman itu saja. Ya. Silakan, apa yang mau dilanjut, Roni maupun Mbak Niken? Ya. Natali, Jadi menanggapi Kang Dito. Kang Dito nggak percaya ada Rahul Kudus. Bagaimana Muhammad yang ummi bisa mengingat ayat kalau tidak dibantu Jibril Rahul Kudus? Begitu Kang Dito. Itu saya tambah dikit ya, sudah agak rada hujan. Jadi begini Bunda Niken ya, Injil yang pertama kali ya, yang diakui sebagai sinoptik, itu sebenarnya bukan Matius, Markus, Lukas yang menyebutnya pertama kali ya, tapi baru disebut tahun 130 ya, sekitar itu, oleh murid dari Petrus yang bernama Papias. Jadi yang memberikan nama Matius, Markus, Lukas itu bukan penulisnya Matius, Markus, Lukas, tapi Papias ya. Lalu mengikut lagi keempat gospel Injil yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini baru disebut nanti tahun 190 oleh seorang uskup ya, yang murid langsung dari Yohanes, namanya itu Santo Irenaeus. Jadi Santo Irenaeus ini uskup di Ludum Gallia, kalau sekarang Lyon, Prancis. Jadi kedua tokoh ini berperan penting untuk menyematkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya ke dalam gospel nanti yang ditulis oleh Eusebius. Tapi gospel ini pun ya sebenarnya sudah tidak ada di tahun 303. Jadi gospel kalian itu, master dari gospel kalian itu baru berasal dari abad keempat, tahun 330 ya, 326, 330, lalu dikanonikan tahun 364 pertama kali di Laodikia. Ini master dan bukan berbahasa Ibrani atau Aramaik, tapi berbahasa Yunani. Master Bible kalian itu asli berbahasa Yunani. Karena Injil Aramaik ya, yang berbahasa Aramaik maupun Ibrani ya, itu sudah tidak ada tahun 303.
dengan perintah Kaisar Diocletianus. Nah, ini yang mereka paksa, padahal sebenarnya tidak ada, kawan-kawannya. Jadi Injil, Bible mereka itu berasal dari abad keempat dengan kodeksnya paling tua bernama Vatikanus dan Sinaiticus. Lalu muncul kodeks lain seperti Besae abad kelima, terus Alexandrianus. Begitu kawan-kawannya, jadi tidak ada lagi Bible Injil abad ke-1 sudah tidak ada. Habis dimusnahkan tahun 303 awal abad keempat. Lalu dicetak ulang, dibuat ulang oleh Eusebius atas perintah Konstantin. Makanya kodeks paling tua Bible itu Vatikanus dan Sinaiticus. Ada kode dari papirus yang paling tua yang berasal dari abad kedua ya, oleh oleh ayat 31 hingga 33. Jadi kode dari papirus ini hanya tersisa dua, P60 dan P52. Jadi total keseluruhan hanya 6 ayat saja. Nah, selebihnya itu baru dibuat abad keempat. Nah, begitu kira-kira Bunda Diken, supaya kita paham bersama gitu. Betul Bang Goto bilang itu semua karunia Roh Kudus. Bang, permisi ya, aku turun dulu ya, masih ada kerjaan. Nanti aku naik lagi.